Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Reza Ardiansah. NIM 8040190140. Mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permodelan proses bisnis dengan Business Process Management Notation pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado dan permodelan UML Sistem Informasi Geografis Pasar Tradisional pada Kota Pekanbaru. Baiklah, yang pertama kali mengenai yang akan saya jelaskan yaitu tentang permodelan proses bisnis dengan BPMN pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Sebelum kita masuk, pengertian proses bisnis di sini adalah aktivitas-aktivitas yang diatur dan terordinasi satu dengan yang lainnya dengan lingkungan organisasi dan menjadi pedoman bagi organisasi dalam menjalankan proses sehari-hari untuk mencapai tujuan bisnis organisasi atau perusahaan tersebut, serta memudahkan terjadinya pertukaran informasi jika sewaktu-waktu perusahaan merancangkan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi. Kemudian BPMN ataupun kepanjangannya yaitu Business Process Management Notation merupakan suatu standar untuk memodelkan proses bisnis yang dapat diterima di seluruh dunia dengan tujuan untuk mendukung manajemen proses bisnis baik untuk pengguna teknis maupun untuk pengguna bisnis. Permodelan proses bisnis dengan BPMN juga dapat memberikan gambaran sangat jelas mengenai proses bisnis yang terjadi dan hubungan antar tiap unit atau bagian bisa digambarkan dengan lebih spesifik. Pendahuluan dari penelitian BPN tadi adalah Universitas Negeri Manado atau yang sering disebut dengan UNIMA merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang bernaung di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bawah pernaungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Fakultas Teknik UNIMA sudah banyak melakukan usaha-usaha dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan di Sulawesi Utara. Pelayanan Fakultas Teknik UNIMA yang berhubungan langsung dengan masyarakat diantaranya adalah pelayanan akademik. Untuk pengumpulan data di sini, menganalisis dan perancangan proses bisnis pada jurusan PTIK Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, penulis menggunakan yang pertama yaitu teknik penelitian kepustakaan, kedua teknik wawancara, dan yang ketiga yaitu adalah teknik observasi. Di sini permodelan bisnis. Yang pertama yaitu penetapan jadwal mata kuliah. Proses penetapan jadwal kuliah dimulai dari perubahan draft jadwal mata kuliah oleh pimpinan jurusan atau prodi. Dalam hal ini oleh sekretaris jurusan PTIK dengan mengacu pada dokumen kurikulum dan daftar dosen pengajar jurusan PTIK, dan berakhir pada tahap penerbitan SK jadwal perkuliahan oleh Dekanat Fakultas Teknik serta penginputan jadwal mata kuliah di sistem informasi akademik oleh operator jurusan. Seperti gambar ini ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kontak KRS mahasiswa. Pada kontrak KRS mahasiswa dimulai dari aktivitas penginputan jadwal mata kuliah oleh operator jurusan di sistem informasi akademik dengan mengacu pada dokumen SK jadwal perkuliahan yang telah dihasilkan pada proses penetapan jadwal mata kuliah dan berakhir pada tahap persetujuan KRS yang dilakukan oleh pimpinan jurusan PT. Kemudian yang ketiga
Pengusulan ujian proposal skripsi. Proses bisnis pengusulan ujian proposal skripsi ini dimulai dari aktivitas bimbingan ataupun konsultasi antar mahasiswa dan dosen pembimbing mengenai judul proposal skripsi dan berakhir ketika diterbitkannya SK pelaksanaan ujian proposal skripsi dari bagian tata usaha Fakultas Teknik Unima. Bisa dilihat gambarnya di sini ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengusulan ujian skripsi. Proses pengusulan ujian skripsi ini dimulai dari aktivitas bimbingan ataupun konsultasi antar mahasiswa dan dosen pembimbing mengenai proposal skripsi yang sudah diujikan sebelumnya dan berakhir ketika diterbitkannya yaitu adalah SK pelaksanaan ujian skripsi dari bagian tata usaha Fakultas Teknik Unima. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pengusulan ujian komprehensif. Proses bisnis pengusulan ujian komprehensif dimulai dari aktivitas bimbingan ataupun konsultasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing mengenai skripsi yang sudah diajukan sebelumnya dan berakhir ketika diterbitkannya SK pelaksanaan ujian komprehensif dari bagian tata usaha Fakultas Teknik Unima, yang melibatkan juga Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Mandalo serta Sistem Pangkalan dan Data Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado. Sorry tadi maksudnya Manado. Pemodelan proses bisnis ini pengusulan ujian skripsi dapat dilihat nih gambarnya sebagai berikut. Dari sekian tadi kita mendapatkan kesimpulan yaitu adalah pemodelan proses bisnis menggunakan metode BPMN dapat digunakan dalam pemodelan proses bisnis pada perguruan tinggi, terlebih khusus pada bidang akademik Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Penerapan metode BPMN dalam pemodelan proses bisnis Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado menggunakan 4 elemen notasi yaitu swimlane, connecting object, artifact, dan flow object. Kemudian kita masuk ke permodelan UML Sistem Informasi Geografis Pasar Tradisional Kota Pekanbaru. UML Unified Modeling Language adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Abstraksi konsep dasar UML terdiri dari structural classification, dynamic buffers, dan model manajemen. Dapat kita pahami main konsep sebagai term yang akan muncul pada saat membuat diagram dan view adalah kategori dari diagram tersebut. UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai use case diagram, class diagram, state hedge diagram, activity diagram, square diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Di sini menurut Brown et al., UML adalah suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual. Juga merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Pendahuluan. Pemodelan adalah penggambaran sistem nyata menjadi sebuah model yang berupa perilaku, bentuk fisik, dan karakteristik lain yang mirip dengan sistem real. Pemodelan merupakan proses pokok dalam pembuatan simulasi. Model yang baik adalah model yang efisien dan dapat diterapkan dalam program komputer. Kemudian di sini
Sistem informasi geografis merupakan kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Selanjutnya, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah swasta, koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda koperasi dengan modal kecil dan usaha skala kecil. Yang di dalamnya itu terjadi proses jual beli melalui tawar-menawar. Perekonomian Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam bidang industri dan perdagangan. Dengan demikian, peningkatan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana harus terus dilakukan karena memiliki peranan yang cukup penting, yaitu sebagai penunjang perekonomian di bidang industri dan perdagangan. Di sini kita dapat melihat yaitu use case diagram sistem dari sistem SIG tadi dari pasar tradisional Kota Pekanbaru. Use case ini menggambarkan proses-proses pada sistem informasi geografis pasar tradisional yang akan dibuat, di mana admin memiliki akses penuh dalam aplikasi web, sementara user dan konsumen atau masyarakat hanya memiliki akses membuka web untuk melihat informasi tentang pasar meliputi profil, nama pasar, dan alamat pasar itu. Selanjutnya, activity diagram peta. Pada activity diagram peta di bawah ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan admin dalam mengelola sistem, di mana si admin dapat melakukan penambahan, perubahan, serta penghapusan data tentang peta pasar yang ada di Kota Pekanbaru ini. Nih, seperti ini ya alur-alurnya. Selanjutnya, activity diagram pasar. Pada gambar ini di activity diagram pasar menggambarkan aktivitas yang dilakukan admin dalam pengelolaan sistem, di mana admin di sini dapat melakukan penambahan, perubahan, serta penghapusan data tentang pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Ini jalurnya. Ini dilakukan oleh admin, kemudian sistemnya melakukannya ini, kemudian terjadilah seperti ini. Baiklah, kesimpulannya dari hasil pengumpulan data sampai pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil kesimpulan, yaitu yang pertama, metode UML sangat membantu dalam proses perancangan sebuah sistem informasi geografis pada pasar tradisional Kota Pekanbaru. Kedua, aplikasi sistem informasi geografis pasar tradisional berbasis web ini dapat digunakan sebagai sarana informasi pasar, khususnya bagi para calon pedagang yang ingin berdagang di salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru. Ketiga, terakhir, aplikasi sistem informasi geografis pasar tradisional yang dibangun ini sebagai pengembangan dan pemuatan media promosi pasar tradisional yang mulai terancam keberadaannya oleh pasar modern. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai proses permodelan dari BPMN dan UML. Adapun kalau saya menjelaskan di sini ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.